Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kita lanjutkan kembali ngobrol bersama dengan Iqbal. Oh iya, Bal, nama lengkap Iqbal nih apa, Bal? Nama lengkap Iqbal agak panjang nggak? Iqbal Rashid Ahmad Fakih. Iqbal Rashid Ahmad Fakih. Benar. Wah, ini seperti 4 orang yang berbeda ya. Iqbal Rashid Ahmad Fakih. Nah, waktu ujian ngarsirnya lumayan, Bal ya, panjang. Waktu ujian F-nya disingkat Kak, karena nggak muat. Oh, nggak muat ya. Iya. Iqbal Rashid Ahmadnya tetap F. bisa. Ya. Nah, yang Fakihnya F. F aja. Oke, karena nggak muat lagi Benar, kolom-kolomnya ya. Nah, kita lanjut nih, Bal. Ngobrol yang serunya adalah di Manice kan memang wajib asrama ya. Nah, wajib asrama mau itu putra atau juga putri semuanya wajib di asrama di sekolah. Nah, Iqbal kan anak bungsu yang biasa dari kecil sama orang tua, antar jemput juga orang tua kemana-mana lah sama orang tua gitu. Nah, begitu madrasah di Manice yang harus di asrama. Nah, ada sempat rasa ketakutan nggak, Bal, atau jadi nggak ya masuk sini atau tetap ya udahlah di sekolah negeri aja gitu? Tentu Kak, karena kan istilahnya kayak hidupnya lebih mandiri, Oke, terus betul. juga nggak bisa bergantung sama orang tua, yang mana selama ini tuh dari SD sama SMP sama orang tua terus. Awalnya tuh ngos-ngosan Kak, karena kan jadwalnya padat, terus juga kayak pernah homesick juga, kayak rindu rumah gitu Kak. Bukan cuma Iqbalnya Kak, orang tua juga kadang nggak sanggup gitu Kak. Bahkan orang tua tuh pernah datangin sekolahnya karena mau ketemu gitu Kak, walaupun belum jadwalnya gitu Kak. Dari orang tua, dari Iqbal juga pastinya berat Kak, karena kan emang Kali pertama. ya kali pertama Kak. Tapi alhamdulillah berbulan-bulan berlalu udah bisa kebiasa dan juga sekarang alhamdulillah udah bisa lebih mandiri dan juga dari orang tua juga udah bisa lega lah. Istilahnya kan dari SMA kan udah pernah keluar. Jadi pas kuliah nggak ada masalah Kak. Jadi kayak udah adaptasinya pas SMA gitu Kak. Jadi lebih ringan lah kalau buat merantau di kuliah nanti. Oke. Jadi awal-awal itu dari Iqbal juga sempat juga rindu mau pulang, orang tua pun juga sama. Benar, ya. Berarti kalau untuk orang tua di Manice ini ada jadwal-jadwal berkunjung gitu ya? Ada Kak. Jadi untuk di Manice itu biasanya sekitar 2 minggu sekali itu boleh buat orang tua kalau mau ngunjungin anak-anaknya. Ganti-gantian Kak. Misalnya minggu ini perempuan, minggu depan laki-laki, minggu ini perempuan, minggu depan laki-laki. Per 2 minggu sekali gitu? Per 2 minggu sekali. Berarti jatuhnya kalau 1 bulan cuma 1 kali dong berarti? 1 bulan 2 kali Kak. Oh, 1 bulan 2 ya, kali? maksudnya tuh kayak seminggu, minggu ini ya. ya. Oke. Jadi, sebulan 2 kali. Ya 2 kali sebulan. Tapi kadang juga itu nggak bisa Kak. Misalnya kayak dekat-dekat jadwal ujian atau baru-baru masuk itu belum boleh Kak. Oke. Palingan di pertengahan semester itu baru dibuka jadwal kunjungannya. Oh, oke gitu ya. Sempat, tapi pernah nangis nggak, Bang? Diam-diam di kamar, Kalau itu belum sih Kak. Kalau sampai diam-diam nutup muka pakai bantal. rindu rumah sampai nangis belum sih Kak. Karena alhamdulillah teman-temannya asik Kak. Jadi kayak ya, jadi nggak terhibur terasa lah. ya. Ya. Oke. Itu satu kamar. Iqbal dulu berapa orang teman-temannya? Kalau satu kamar di asrama Iqbal ada sekitar 10 orang per kamar Kak. Ada 5 ranjang tingkat, jadinya atas bawah gitu Kak. Oh, oke. Jadi nggak terlalu merasa kesepian karena Enggak. rame 10 orang. Jadi bisa saling curhat gitu ya, rindu rumah, ingin pulang gitu. Nah, tapi juga yang menguatkan kan berhubung Bengkulu Tengah kan juga sama kota Bengkulu deket ya. Bener, Kak. Jadi nggak terlalu sedih yang seperti gimana-gimana gitu ya. Oke, nah setelah selesai nih, ternyata juga Iqbal ini terus mengukir prestasi, yaitu ikut seleksi tes Iqbal ya. Tes di Universitas Indonesia, fakultasnya juga nggak main-main, fakultas kedokteran. Wah, keren, Bal. Nah, sebelum kita berbicara tentang tesnya nih, ke fakultas kedokteran nih, apa yang membuat Iqbal akhirnya kepikiran, wah, saya pengen nih masuk ke fakultas kedokteran yang kita tahu belajar di kedokteran itu kan, wah semua dipelajarin gitu kan, kimia, iya, fisika, apalagi biologi juga. Apa yang membuat Iqbal tertarik, Bal, milih fakultas kedokteran? Kalau motivasinya Kak,
Iqbal tuh emang dari dulu tuh pengen jadi dokter Kak. Oke. Alasannya apa? Karena Iqbal juga dari kecil itu udah langganan pasien di rumah sakit itu Kak. Oh. Karena Iqbal juga punya sakit itu kan Kak. Ah. Terus Iqbal ngeliat gimana dokter tuh kerja, gimana dokter tuh Oke. bisa menyembuhkan penyakit orang, gimana dokter tuh lingkungan kerjanya gimana. Jadi kayak merasa apa aku jadi dokter juga ya gitu Kak. Oke, berarti ada Ya. berkah juga pada saat itu ya, karena sering juga ketemu dokter pada saat itu, terinspirasi lah. Bener Kak. Saya kira karena sering dengar lagu Susan nih. Mana Susan kalau gede mau jadi apa gitu. Mau jadi dokter biar bisa suntik orang gitu. Oke, nah gimana Bang untuk tahap-tahapnya untuk milih ke fakultas kedokteran Bang? Kalau tahap-tahapnya untuk masuk ke FKUI itu ada beberapa jalur Kak. Pertama prestasi SNBP, kedua itu tes SNBT, ketiga itu jalur mandiri, dan keempat itu jalur kelas internasional Kak. Oke. Jadi Iqbal kemarin alhamdulillah rezekinya di jalur tes Kak. Jadi kalau jalur tes itu daftar dulu, terus dapat tanggal ujiannya, Oke. terus ujian ada sekitar 7 materi yang diujikan. Jadi dari 7 materi itu nilainya di total terus dirata-ratain, diurutin gitu Kak dari seluruh yang daftar. Kalau nggak salah, gitu ya? bener Kak. Kalau nggak salah itu FKUI ada 3.000-an yang daftar Kak, 3.000-an dan diambil puluhan gitu Kak. Oke, wah, luar biasa saingannya ya. Berarti dari ribuan itu diambil hanya Puluhan aja untuk di FKUI ini. Oke, baru di jalur tes. Nah, otomatis kan sebelum memilih ke UI, sharing juga sama orang tua gimana nih. Apalagi kan harus berjauhan kembali nih. Setelah zaman SMA di madrasah jauh sama orang tua, kuliah mau jauh lagi sama orang tua nih. Dari orang tua gimana? Tetap menyarankan di Bengkulu aja gitu, atau orang tua ya terserah Iqbal mau pilih kemana? Kalau dulu Kak, alasan orang tua Iqbal tuh sekolahnya harus di Bengkulu, kan Iqbal kan milihnya Manica Bengkulu Kak. Oke. Bukan sekolah di luar Bengkulu gitu Kak. Karena Iqbal dulu kan kayak yang cerita tadi, Iqbal tuh sakit Kak. Sakit, jadi orang tua tuh khawatir Iqbal nanti tuh sakit juga di luar, nggak ada yang ngurus gitu Kak. Tapi alhamdulillah sekarang udah cukup sehat dan prima, jadinya orang tua, oh ya udah kalau kamu dapat rezeki di sana, ambil, karena kan nggak semua orang bisa, dan juga kesempatan tuh nggak bakal datang 2 kali. Betul. Pasti orang tua tuh mensupport, dan juga karena udah kebiasa di asrama sebelumnya, jadi orang tua tuh lebih lega gitu Kak, lebih nggak khawatir gitu Kak, karena udah berpengalaman gitu Kak. Oke, udah gede juga ya. Ya. Apalagi kan juga kakaknya Iqbal ya, di Jakarta juga kan ya? Iya Kak. Oke, jadi ya orang tua tenang lah, oh tenang di sana ada kakaknya kok di situ. Kalaupun nanti salah satunya ada yang sakit atau gimana kan bisa saling jenguk gitu, saling jaga gitu. Oke, nah untuk dalam tes di Fakultas Kedokteran Iqbal dari ribuan itu, nah kalau Iqbal dari teman-teman di sekolah, ada juga nggak teman-teman yang barengan sama Iqbal nih untuk milih ke Fakultas Kedokteran? Kalau teman-teman dari sekolah Iqbal itu belum ada yang tembakannya itu juga FKUI Kak. Tapi kalau misalnya di seluruh provinsi Bengkulu mungkin ada Kak. Oke, udah sempat ketemu atau belum tahu nih dari Bengkulu berapa orang nih nanti? Kalau dari Bengkulu yang di mana Kak? Yang di FK atau semuanya? Yang di FK-nya. Yang di FK-nya ada 1 orang Kak. 1 orang itu kemarin lolosnya alhamdulillah di jalur prestasi Kak. Oh, Ya. oh berarti udah saling kenal, Sudah saling kenal. ketemu gitu ya. Oke, jadi punya teman dari Bengkulu. Nah, tetap mendapatkan prestasi nih untuk di jalur beasiswa. Nah, beasiswa apa nih Bal yang Iqbal dapat gak Bal? Untuk kuliah Kak. Untuk Kalau kuliahnya. untuk kuliah Iqbal kemarin alhamdulillah lolos di KIP kuliah Kak. Dan juga Iqbal dapat juga beasiswa dari ILUNI UI, dari Ikatan Alumni UI. Terus Iqbal juga sekarang sedang proses seleksi buat beasiswa dari Rumah Amal Salman di ITB. Namanya itu beasiswa perintis Kak. Jadi kalau misalnya lolos nanti, alhamdulillah Iqbal megang beberapa beasiswa gitu Kak. Jadi bisa buat ditabung gitu. Oke, wah keren. Beasiswa dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UI juga ada. Berarti ini beasiswa dalam bentuk apa nih? Untuk di beasiswa pendidikan atau untuk, kan biasa ada beasiswa nih seperti uang saku, ada juga yang untuk uang sekolahnya atau uang kuliahnya. Kalau misalnya dari ILUNI itu untuk biaya hidup Kak. Kalau dari
KIP kuliah untuk UKT-nya dan biaya hidup juga, Kak. Oke, nah enak loh pemirsa ini kalau kita itu memang punya semangat juga punya motivasi seperti Iqbal ini, beasiswa dapat, terus juga cita-cita kita juga bisa diwujudkan dengan cara gratis melalui jalur prestasi. Oke, otomatis kan sudah ada plan nih Iqbal dari Fakultas Kedokteran. Nah nanti plannya akan kemana? Nah kira-kira sudah terbayang belum, Bang? Kalau plannya tentunya harus lolos. Harus lulus, maksudnya Kak, lulus dari FKUI dengan predikat cum laude, Kak. Harus IPK-nya tinggi gitu, Kak, targetnya. Terus koas, profesi, dan juga lolos UKM PPD, ujian dokter gitu, Kak, dan dapat gelar dokter dulu, Kak. Oke. Baru Nah, kalau nanti cum laude ya di kedokteran sama juga seperti universitas apa? Maksudnya dari fakultas lain 3,5 tahun? 3,5 IPK-nya minimal 3,5. IPK-nya minimal 3,5. Kalau untuk durasi belajarnya berapa semester atau berapa Kalau tahun? FK normalnya 3,5 tahun sih, Oh, Kak. 3,5 tahun. Dengan minimal IPK-nya 3,5. Oke. Luar biasa itu di Fakultas Kedokteran. Nah, kita doain mudah-mudahan terwujud ya, Bang. Amin. Untuk menjadi mahasiswa cum laude. Begitu orang tahu cum laude dari mana? Dari Bengkulu. Wah, keren. Nah, setelah lulus otomatis kan punya juga cita-cita nih. Karena kedokteran kan begitu selesai kan masih statusnya untuk dokter umum ya. Nah, otomatis kan ada mungkin memilih di dokter spesialis kah atau balik mengabdi dulu atau lanjut lagi kira-kira. Kalau nggak salah tuh, Kak, kalau misalnya mau daftar spesialis, kita tuh harus praktek dulu berapa tahun gitu, Kak. Misalnya setahun lah minimal, Kak. Jadi praktek dulu atau isip dulu, magang dulu, baru bisa daftar spesialis, Kak. Mungkin nanti kalau misalnya mau spesialis, pastinya Iqbal harus publish dulu, rilis paper atau jurnal dulu ke lembaga jurnal yang terakreditasi gitu, Kak. Jadi kayak kalau udah punya publikasi, terus juga udah punya prestasi, palingan Iqbal bakal coba peruntungan buat daftar beasiswa, Kak. Kalau beasiswa buat spesialis, jadi kan udah aman itu, Kak. Oh, Ya. oke. Seperti itu. Nah, kira-kira spesialis apa yang akan dipilih oleh Iqbal? Jangan kemana-mana, pemirsa Opini akan segera kembali lagi hanya untuk Anda.